Para jemaah sekalian, melanjutkan pengajian yang kita laksanakan di media ini, yakni saya akan membacakan kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini adalah syarahnya disusun oleh seorang ulama besar berasal dari Indonesia, yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul tasi'ah an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Makalah yang nomor 9 dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kepada beliau. Sufyan Tsauri ini siapa? Wa huwa Syekhul Imam Malik. Beliau gurunya Imam Malik. Imam Malik ini salah satu mazhab yang 4 yang diikuti oleh mayoritas umat Islam sedunia ini. Ada 4 mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dikatakan di sini kullu ma'siyatin an syahwatin. Semua maksiat yang mana timbulnya maksiat itu dari syahwat. Maka para jemaah sekalian, kalau maksiat semacam ini, fa innahu yurja ghufranuha. Ini masih bisa diharapkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiatnya itu berangkat dari syahwat. Misalnya kita itu maksiat melihat kepada wanita lain, misalnya bukan mahram, itu kan berangkatnya karena syahwat. Kalau kita minum khamr, itu maksiat, berangkatnya dari syahwat. Kalau maksiat semacam ini masih ada harapan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya para jemaah sekalian, wa kullu ma'siyatin nasya'at an kibrin, semua maksiat yang timbul dari kesombongan, merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih, fa innahu la yurja ghufranuha, maka ini tidak bisa diharapkan pengampunan dari Allah, sulit untuk dimaafkan. Karena apa para jemaah sekalian? Karena kalau kita menilik kepada sejarah, wali anna sallata Adam, pada saat itu kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam terpeleset melakukan kekhilafan, karena asluha minasyahwati, asalnya itu dari sebuah keinginan. Jadi saat itu beliau itu bisa babishtiyaqihi ila dzuki thamrati syajarati syahwah al-manhi anha. Jadi ada satu pohon di mana pohon tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mendekatinya. Jangan dekat-dekat, la taqraba hadhihi syajar. Jangan dekat kepada pohon ini. Nah, para jemaah sekalian, kemudian ternyata
Ada keinginan daripada Nabi Adam alaihissalam untuk mendekat, bahkan memakannya dari buah ini. Ya tentu ini adalah kekhilafan. Walaupun saat itu karena bujuk rayu daripada iblis, yang saat itu iblis itu menggunakan simbol agama untuk menipu dengan mengatakan wallahi, tallahi, billahi, bersumpah atas nama Allah. Jadi menggunakan simbol agama untuk kepentingan menipu itu ya bukan hanya hari ini saja. Sedari dulu ya sudah ada. Ini para jemaah sekalian. Maka dalam hal ini akhirnya Nabi Adam terpeleset. Nabiullah Adam alaihissalam terpeleset. Dan ini bukan sebuah perbuatan dosa. Karena saat itu Nabi Adam alaihissalam ditipu oleh iblis. Kita punya keyakinan bahwa para nabi, para rasul itu maksum. Ismatuhum kasairil malaikah. Jadi terjaga dari dosa sebagaimana para malaikat. Ini para jemaah sekalian. Lianna zallat Adam alaihissalam kana asluha minasyahwati. Jadi kesalahan atau kekhilafan yang terjadi yang menimpa kepada bapak kita semua Nabi Adam alaihissalam itu berangkatnya dari syahwat. Syahwat pengennya beliau itu mencicipi buah. Yang katanya iblis, kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal ada di dalam surga. Tapi ternyata kok sebaliknya. Nah, tapi sebaliknya para jemaah sekalian, sedangkan saat itu yang namanya iblis itu tidak dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukan dia berangkat daripada sebuah kesombongan. Kalau Nabi Adam kan dimaafkan oleh Allah. Tapi iblis tidak dimaafkan oleh Allah. Sama-sama perbuatan dosa. Artinya perbuatan melanggar. Mohon maaf saya ini harus hati-hati mengatakan dosa kepada para nabi. Karena kita punya keyakinan para nabi itu ismah. Jadi mohon maaf kalau ada kalimat yang saya ucapkan itu mengarah ke sana, sejatinya tidak ya. Jadi kekhilafan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam itu berangkatnya dari syahwat. Sedangkan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh iblis itu berangkatnya dari sebuah kesombongan. Iblis kan mengaku dirinya itu lebih bersih, lebih suci, lebih baik. Mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Kau jadikan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau jadikan Adam itu dari tanah. Tentu lebih baik aku. Ya omongan iblis ini salah semua ini. Salah banyak hal ya. Dalam hal pengakuan dia merasa lebih baik, salah. Karena orang baik itu ya ukurannya mendapat ridho Allah apa tidak begitu. Yang jelas iblis tidak. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, kalimat aku dijadikan dari api dan Adam dijadikan dari tanah, maka api lebih baik daripada tanah. Salah lagi ini. Kalau kita berbicara unsur, tanah dengan api ya lebih baik tanah. Kalau berbicara unsurnya. Ala kulli hal, maka kita mengambil pelajaran, jangan sampai kita itu sombong.
Jangan sampai kita merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain. Silakan kita itu ibadah yang rajin, yang banyak, yang istiqomah. Kun 'indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Bagaimana sekiranya menjadi orang yang terbaik? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya sebaik-baiknya. Tapi ingat, setelah kau beribadah dengan sebaik-baiknya, wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Ini para jemaah sekalian. Sehingga kalau kita ketemu sama siapapun, kita ini memberikan penghormatan kepada mereka. Pada anak kecil, kamu yang lebih baik. Kenapa? Ya, kamu itu kan masih kecil, umurnya masih muda, dosanya tentu masih sedikit dibanding saya yang lebih tua. Demikian juga kalau kita melihat kepada orang yang lebih tua, bapak yang lebih baik. Mengapa? Bisa jadi bapak itu ibadahnya lebih banyak dari saya, karena umurnya lebih lama. Ketemu sama orang bodoh, kamu yang lebih baik. Bisa jadi. Kenapa? Karena kalau kamu berbuat maksiat, ya kamu kan nggak ngerti agama. Begitu. Itu para jemaah sekalian. Kalau kita bertemu dengan orang alim, kita katakan, kamu yang lebih baik. Kenapa? Ya maklumlah. Kamu itu kan alim. Bapak itu punya ilmu. Tentu orang alim lebih hebat daripada saya. Dan ini kalau kita selalu mengatakan orang lain lebih baik dalam hati kita, walaupun kita ini performanya hebat, aslinya luar biasa ya, maka ini akan membuahkan sikap tawadu, rendah hati. Walaupun hebat, kita tetap rendah hati. Walaupun kita ini khusyuk, bahkan lebih baik daripada mereka, tetap rendah hati. Dan ini tidak akan mengurangi derajat kita. Justru man tawadu'a, barang siapa tawadu', rendah hati, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya orang senang lah. Orang senang kepada orang yang tawadu' rendah hati itu. Tetapi sebaliknya, waman takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang takabur, maka dia akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah. Nggak ada orang yang mau mendengarkan, saya ini ahli tahajud, saya ini ahli ibadah, saya ini ahli sedekah, saya ini ahli berjuang, saya ini, pokok anak-anak, saya. Pokoknya nada atau ungkapan atau postingan apapun yang menggambarkan dirinya lebih baik, orang itu nak, ya, nggak seneng. Karena itu, kalau orang lain saja tidak senang, kalau bapak-bapak melihat orang lain menyombongkan dirinya itu, kita itu nak, nggak senang kita apa? Sombong. Jadi karakter manusia itu di mana-mana di dunia ini, siapapun bangsa dan sukunya, di mana saja di dunia, pasti nggak senang kepada orang sombong. Mengunggulkan dirinya, membanggakan dirinya, baik itu dengan amal, dengan ibadah, dengan kecantikan, dengan ketampanan, dengan suku, dengan pangkat. Pasti nggak senang. Nah, kalau orang tawadu dilambangkan dengan ucapan, dilambangkan dengan pakaiannya, dilambangkan dengan gerak tubuhnya, rendah hati. Wah, orang senang. Dan orang kalau sudah senang, ya semuanya dikasih. Wajar kalau dikatakan, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jemaah. Jadi tawaduklah, jangan sombong ya. Nah, kalau kita berbuat salah karena berangkat daripada syahwat, ya masih bisa diharapkan untuk diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan dosanya. Tapi kalau sombong, repot para jemaah sekalian. Ini para jemaah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pelajaran ini karena menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita, ya tinggal kita mengamalkan. Kita tinggal mengamalkan. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatul ashirah. Adapun makalah yang nomor 10 an ba'di zuhad. Makalah ini, kalam hikmah ini didapatkan dari sebagian orang yang zuhud. Orang zuhud ini para jemaah wahumul ladzi nahtaqaru ad-dunya. Mereka itu kelompok yang meremehkan terhadap dunia, artinya menganggap hina dunia. Dunia ini apa sih? Lah ini kelompok begini namanya zahid, jamaknya zuhad. Bahkan mereka itu bal akhadhu minha qadra daruratihim. Mereka mengambil dunia hanya kebutuhan yang mendesak saja. Itu para zuhad atau orang yang zuhud. Salah satu ulama tersebut memberi nasihat kepada kita, man adznaba dzamban. Barang siapa melakukan sebuah dosa, wa huwa yadhaku, sedangkan dia melakukan sambil ketawa, cekikikan, bayanya bangga, seneng gitu, sambil nyekek bir, sambil berbuat maksiat. Kok dia itu ketawa, cekikikan lah, bangga dengan maksiatnya. Fa innallaha yudkhiluhun nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, wa huwa yabki, sedangkan dia dalam keadaan menangis. Ya. Harusnya orang yang berbuat maksiat itu bukan ketawa bangga. Orang yang berbuat maksiat itu harusnya dia itu menyesal. Harusnya dia itu membaca istighfar. Memohon maaf kepada Allah. Ya Allah, maaf ya Allah. Saya teledor ya Allah. Sholat subuh kesiangan. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Saya teledor ya Allah. Tadi itu kok saya berbuat maksiat. Menangis. Bukan malah ketawa bangga. Nah, orang ketawa dan bangga apalagi diceritakan kepada orang lain ini. Termasuk orang yang mujahirin. Orang yang bangga dengan dosanya. Terang-terangan dengan dosanya. Ini sulit dimaafkan oleh Allah. Ya. Padahal sudah ditutup sama Allah semalaman, melakukan maksiat, nggak ada tahu. Nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Kok tiba-tiba dia itu ceritakan, bahkan dibuat podcast, cerita di Facebook, cerita di YouTube, untuk buat konten. Yang diceritain apa? Kemaksiatan. Yang diceritakan apa? Perselingkuhan. Bangga dia. Lah, bahaya ini. Apalagi sampai diketahui sama orang, direkam sama orang. Ini namanya dosa jariyah. Bukan amal jariyah, tapi dosa jariyah. Orang yang sudah mati, sudah tobat, videonya menjalar kemana-mana. Cerita tentang maksiat yang dia banggakan. Sulit orang semacam itu dimaafkan sama. Karena itu jangan tergiur dengan uang ya. Akhirnya bikin konten, video, ya, narasi-narasi menceritakan kepada orang lain tentang aibnya yang padahal ditutup oleh Allah. Allah itu sayang kepada dia. Allah sayang kepada dia. Cuma dia saja yang membuka aibnya. Ini termasuk mujahirin. Orang yang bangga terang-terangan dengan maksiat. Jadi kalau orang melakukan maksiat dan dia itu melakukannya dengan bangga, ketawa, cekikikan, bahkan diceritakan, maka dia akan dimasukkan ke neraka oleh Allah dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Sebaliknya, waman ata'ah, barang siapa taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada Allah. Wa huwa yabki, sedangkan dia melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan itu sambil menangis. Kok menangis? Iya. Hayaan minallah ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka ta'ati. Dia khawatir takut ibadahnya ada kurang, tidak sempurna.
khawatir tidak diterima oleh Allah. Jadi dia melakukan ibadah sambil menangis. Dia melakukan taat kepada Allah sambil menangis. Khawatir, ya Allah, saya khawatir ibadah saya ditolak. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, nggak ada labbaik, nggak ada labbaik, nggak ada. Kita kan khawatir ke sana. Nah, ini para jemaah sekalian. Jadi barang siapa berbuat ibadah, taat kepada Allah, kemudian dia melakukan dengan menangis, maka fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga sedangkan dia dalam keadaan tersenyum, tertawa, bahagia. Ini para jemaah sekalian. Karena apa ketawa bahagia? Karena fi farhi ghayatil farah li husuli matlubihi wa huwa afullahi ta'ala. Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, yakni pengampunan dari Allah. Nah, ini penting para jemaah sekalian untuk ditanamkan ke dalam hati, sehingga kita itu walaupun menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, banyak sedekahnya, banyak amalnya, banyak manfaatnya kepada masyarakat, tetap tawadu, tetap rendah hati. Jangan sampai kemudian setelah ibadahnya banyak, nuduh-nuduh orang lain, kamu itu ibadahnya nggak benar itu. Kamu itu ibadahnya itu nggak ikhlas. Jadi kamu. Seharusnya kita bersama-sama kalau menunjuk orang lain begini, kamu nggak benar. Seharusnya sadar dong. Yang ditunjukkan satu. Sedangkan yang kembali kepada diri kita itu berapa? 4. Jadi harusnya lebih banyak introspeksi. Ini adalah filosofinya. Di saat kita menunjuk orang, sadarlah 4 jari sedang menunjuk kepada diri kita. Muhasabah. Kita harus melakukan introspeksi diri. Ini para jemaah sekalian, kitab yang saya baca di dalam kitab Nashaihul Ibad. Mudah-mudahan bermanfaat, dan hari ini di Indonesia sedang melaksanakan puasa Tarwiyah ya. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Besok ini hari Jumat Arafah, yakni puasa Arafah. Lah puasa Arafah ini kita disunatkan untuk berpuasa. Nah, puasa ini dapat melebur dosa yang kita lakukan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini luar biasa. Kehebatan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita jangan banyak berdebat soal ini kok beda dengan Saudi misal. Ya kita ada di Indonesia, bukan ada di Saudi. Misalnya sekarang saya sudah melaksanakan sholat subuh. Di Saudi misalnya masih belum subuh. Kita sudah melaksanakan sholat zuhur, di Saudi belum. Jadi kalau kita ibadah, apalagi berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan sholat, Idul Fitri, Idul Adha, ya disesuaikan dengan tempat di mana kita berada. Di mana kita berada. Karena masing-masing punya matlak. Jadi cara kita memandang kapan datangnya hilal itu sesuai dengan tempat yang sudah kita tempati. Kalau saya pergi ke Amerika mungkin hari ini belum hari Jumat, mungkin masih malam, bisa jadi. Di sini siang, di sana malam. Ada perbedaan waktu. Ya biasa itu. Nah, cuma ala kulli hal saya akan menyampaikan bahwa apabila pemerintah sudah menetapkan, itu menjadi sebuah keputusan mengikat ya. Kita ini hanya diwajibkan untuk ikut. Saya punya kemampuan untuk melakukan ru'yatul hilal atau melakukan hisab.
Ya sebatas itu saja. Kalau saya yakin dengan ru'yah saya atau hisab saya, ya amalkan sendiri. Dia tidak boleh menetapkan sendiri untuk masyarakat yang lain. Kalau iklan ngasih tahu, ya nggak apa-apa. Saya puasa lebaran hari ini misalnya. Saya melakukan Idul Adha hari ini. Ya nggak apa-apa, tetapi tidak menyuruh orang lain. Karena yang berhak menetapkan adalah pemerintah yang sah yang disepakati oleh kita bersama. Dalam hal ini tentu kalau di Indonesia pimpinan tertinggi presiden. Dalam hal ini kemudian ditangani oleh Kementerian Agama. Lalu Kementerian Agama ini punya para ulama, para pakar di bidangnya masing-masing, khususnya dalam masalah fatwa, dalam masalah penetapan awal Ramadan, akhir Ramadan, misalnya kapan waktunya Idul Adha dan sebagainya. Mereka sudah perangkat ilmunya sudah luar biasa. Kalau kita ini makmuman lillahi ta'ala. Aman, selesai. Para ulama dulu itu enggak sibuk dengan berbicara tentang kapan awal bulan, kapan akhir bulan. Sudah ada petugasnya. Mereka mengatakan A, ya kita ikut. Mereka mengatakan B, kita ikut. Sudah aman. Begitu para jemaah. Jadi jangan saling gontong-gotokan orang Islam. Akhirnya mengatakan, kamu kok puasa sih? Sekarang kan sudah lebaran. Loh, kamu kok lebaran sih? Kenapa? Ini masih belum. Akhirnya habis energi kita untuk meladeni hal-hal yang tidak perlu. Yang puasa-puasa, yang lebaran-lebaran, masing-masing punya pedoman masing-masing. Ya, cuma secara umum harus bersatu umat Islam. Kurangi perdebatan. Kalau bisa diumpetin. Jangan sampai kita itu menyalahi halayak ramai. Akhirnya kita itu menjadi sumber fitnah. Sumber fitnah. Ya malulah. Sayyidina Rasulullah malu, bikin malu kepada Nabi Muhammad. Jangan kita itu bikin malu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya harus menyenangkan hati beliau. Beliau itu melihat kepada kita. Jangan sampai kita itu, kalaulah tidak bisa buat bangga kepada Rasulullah, jangan bikin malu. Jangan bikin malu. Dengan apa? Dengan perpecahan yang tidak perlu. Mari bersatu, kalaulah perbedaan biasa-biasa saja, tapi pesan saya dalam keputusan kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan, kapan Idul Adha, maka ikut pemerintah. Karena ini adalah ranah pemerintah yang sah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.